Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Andriansyah dari 12 TKJ 3. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahmat Marzuki dari 12 TKJ 3. Perkenalkan, nama saya Daniel Noval Afif dari kelas 12 TKJ 3. Perkenalkan, nama saya Imamuddin dari kelas 12 TKJ 3. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Sulaiman dari kelas 12 TKJ 3. Di sini kami ingin mencari 5 narasumber untuk mengoreksi informasi mengenai kemajuan pengetahuan ilmu pengetahuan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk itu, tetap liatin video kami untuk mencari informasi tersebut. Cantik video. Selamat sore, nama saya Lukman Hakim. Saya di sini ingin mewawancarai tentang kemajuan IPTEK di bidang keamanan dan pertahanan. Saya di sini sudah bersama Pak Gusman. Apakah kemajuan IPTEK mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara? Jelaskan. Ya, sangat-sangat mempengaruhi. Kalau bilang sangat-sangat ya, artinya dia mempunyai porsi yang paling utama sebenarnya. Pertama, sebagai tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Kedua, ini mempengaruhi pertahanan pertahanan keamanan bangsa, terutama pada alutsista. Tahu alutsista? Tahu, alat utama sistem persenjataan. Nah, itu menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Jadi yang namanya alutsista, ada yang sifatnya physically berupa alat, ada yang berupa non physically kayak intelektual. Nah, intelektual ini juga sebagai pertahanan keamanan sebuah bangsa juga. Dan sekali lagi sangat-sangat putih. Dan yang kedua, bagaimana IPTEK dapat meningkatkan kualitas sistem pertahanan dan keamanan? Iya, tentunya dengan IPTEK yang baik, otomatis dia bersinergi dengan peningkatan keamanan sebuah bangsa. Kita dididik, itu merupakan sinergi. Kalau kita baik, otomatis pertahanan keamanan baik. Nah, yang ketiga, bagaimana IPTEK dapat membantu mengatasi ancaman militer dalam negara? Iya, sangat-sangat membantu, terutama hal yang sepele lah, misalnya ketika kita terjadi penyerangan. Ketika sebuah bangsa serang, kamu tahu Israel nggak? Tahu, Pak. Itu ada yang namanya DOM. DOM itu kan teks. DOM itu yang pertahanan anti rudal. Nah, itu kan kalau kebagian sebuah bangsa. Kalau kamu bisa membangun sebuah DOM sebagai alat pertahanan, itu udah sangat membantu sekali. Dan yang keempat, bagaimana IPTEK dapat membantu masyarakat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan? Ulangi coba. Bagaimana IPTEK dapat membantu masyarakat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan? Ya, tentunya di masyarakat tertentu. Artinya gini, masyarakat yang punya kesadaran akan pendidikan. Karena IPTEK itu didapat diraih dengan pendidikan yang baik. Ya, jadi kita semua masyarakat punya kesadaran ke arah sana. Bisa diraih kalau pendidikan butuh taraf yang baik, maka IPTEK dapat diraih. Dan yang kelima, kapan bangsa Indonesia mengenal senjata modern? Senjata modern, kategori apa nih modernnya? Senjata modern dong sih. Kalau tolak ukur modern sebagai alat kepanjangan manusia untuk menyederhanakan pertahanan, itu sejak zaman Majapahit ketika digunakannya lantaka. Lantaka itu semacam bom pelempar granat tapi yang dipanggul. Kalau sekarang namanya basoka. Oh, basoka. Nah, kalau dulu namanya lantaka. Jadi udah jauh-jauh hari kita udah mengenal teknologi, terutama ditularan dari kebudayaan Tiongkok. Tuh, yang abad ke-14 lah. Ini Pak, yang keenam, ada kemajuan IPTEK mempengaruhi pengembangan sistem komunikasi dengan memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih dan efektif. Apa contoh sistem berkomunikasi canggih? Sistem komunikasi canggih itu dibangun dari namanya satelit. Nah, tolak ukur kemajuan tertinggi sebuah bangsa ketika bangsa itu mampu ke angkasa luar, menempatkan satelit-satelitnya. Nah,
Sekarang negara-negara mana aja yang terukur maju bisa nyampe ke sana? Kan tidak semua, ya kan? Nah, dari satelit makanya mempermudah komunikasi. Dari satelit pula, jadi sistem pertahanan negara dapat dikendalikan. Eko. Ibu yang terakhir ada, bagaimana pendapat Anda mengenai kemajuan iptek terutama di bidang keamanan negara yang terus-menerus mengandalkan sebuah alat canggih? Mohon dijelaskan. Ya, ini pertanyaan paling sulit, paling bagus. Jadi, tidak serta-merta iptek yang canggih itu 100% menjadi andalan. Ya, contohnya Amerika itu kurang apa sih tenaga ipteknya, ya kan? Cuma kesadaran manusianya ketika negaranya mendapat serangan, itu yang paling penting. Justru negara kita ini walaupun ipteknya dalam hal pertahanan keamanan terbatas, tapi kemampuan sistem pertahanan keamanan kita yang namanya Hankam Rata, pernah dengar? Apa nama Hankam Rata? Pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, ini menjadi modal utama sebenarnya. Ketika kita memiliki kekurang mampuan di bidang iptek, tapi kita memiliki kelebihan di bidang sistem keamanannya, itu sangat menunjang, artinya membackup kelemahan kita di bidang iptek itu. Makanya kita, walaupun pernah perang sama Inggris sulit menaklukkan kita. Inggris lebih maju loh ipteknya. Tapi sistem pertahanan kita lebih bagus. Gitu loh. Ya. Jadi nggak serta-merta iptek. Emang benar, dia mampu meningkatkan pertahanan keamanan, tapi tidak 100%. Tidak serta-merta dia menjadi andalan utama. Yang paling penting adalah man behind the gun. Kalau istilahnya, paham? Apa man behind the gun? Kagak paham sih artinya. Manusia di belakang senjatanya. Di orang-orangnya, individualnya. Manusia itu menjadi peran utama dibanding senjatanya. Yaitu intinya. Jadi intinya manusianya, sistemnya. Ya, Ya, Pak. Udah sih itu aja, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Noval Afif, kelas 12 TKJ 3 dari SMK Merah Putih. Di sini saya bersama orang tua saya, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita sebut iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Udah siap, Bu? Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan sistem pertahanan udara? Kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan sistem pertahanan udara dengan memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih dan efektif. Oke, pertanyaan kedua. Apa contoh sistem pertahanan udara canggih? Contoh sistem pertahanan udara canggih adalah penggunaan sistem pertahanan udara berbasis radar dan penggunaan sistem pertahanan udara berbasis drone. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengintaian? Kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengintaian dengan memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih canggih dan efektif. Pertanyaan keempat. Apa contoh teknologi pengintaian canggih? Contoh teknologi pengintaian canggih adalah penggunaan satelit pengintaian dan penggunaan drone pengintaian. Lanjut pertanyaan kelima. Bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan sistem pertahanan darat? Kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan sistem pertahanan darat dengan memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih dan efektif. Pertanyaan nomor 6. Apa contoh sistem pertahanan darat dan canggih? Contoh sistem pertahanan darat canggih adalah penggunaan tank dengan teknologi stealth dan penggunaan sistem pertahanan darat berbasis drone. Pertanyaan ketujuh. Bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengamanan perbatasan? Kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengamanan perbatasan dengan memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih canggih dan efektif. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin itu saja seputar pertanyaan dari tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita sebut iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya bersama paman saya, Pak Dadang, ingin mewawancarai terkait perkembangan pengaruh kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Langsung saja kita tanyakan kepada paman saya sendiri. Baik Pak, apa yang dimaksud dengan iptek di bidang pertahanan dan keamanan itu Pak? Bidang peran pertahanan dan keamanan adalah penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan suatu negara. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi bidang pertahanan dan keamanan itu Pak? Mempengaruhi bidang pertahanan dan keamanan dengan meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan untuk sesuatu negara melalui pembangunan teknologi canggih. Melalui teknologi canggih ya Pak. Contoh dari teknologi canggih di bidang pertahanan dan keamanan itu apa Pak? Contohnya canggih di bidang pertahanan dan keamanan adalah penggunaan sistem pertahanan udara dan teknologi pengintaian. Itu aja. Baik, Karena kemajuan iptek itu mempengaruhi strategi pertahanan dan keamanan suatu negara Pak. Mempengaruhi sebagai pertahanan dan keamanan sesuatu negara dengan memungkinkan pengembangan strategi dan lebih efektif dan efisien. Gitu aja. Baik, selanjutnya, apa dampak kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan terhadap keamanan global Pak? Bidang pertahanan dan keamanan dapat memiliki dampak positif terhadap keamanan global dengan meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan sesuatu negara. Gitu. Baik, selanjutnya, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan senjata? Mempengaruhi pengembangan senjata dengan memungkinkan pengembangan senjata yang lebih canggih dan efektif. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apa sih contoh senjata canggih yang dikembangkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi itu Pak? Contoh senjata canggih yang dikembangkan dengan menggunakan iptek adalah senjata laser dan senjata berprofesi. Baik, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dari saya Pak. Sekian dari saya dan terima kasih kepada Bapak Dadang yang telah memberi semua jawaban dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton kelak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim Sulaiman dari kelas 12 DKJ 3 ingin mewawancarakan saudara saya yang bernama Mas Anang. Mas, saya ingin bertanya, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi sistem pertahanan udara? Kemajuan iptek mempengaruhi sistem pertahanan udara dengan memungkinkan perkembangan sistem yang lebih canggih dan lebih efektif. Nah, yang kedua, apa contoh sistem pertahanan udara canggih? Contoh sistem pertahanan udara canggih adalah sistem pertahanan udara S-400 dan sistem pertahanan udara Patriot. Dan yang ketiga, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi perkembangan teknologi pengintaian? Kemajuan iptek mempengaruhi perkembangan teknologi pengintaian dengan memungkinkan perkembangan teknologi yang lebih canggih dan efektif. Keempat, apa contoh teknologi
pengintaian canggih. Contoh teknologi pengintaian canggih adalah penggunaan satelit pengintaian dan penggunaan drone pengintaian. Bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan sistem komunikasi? Kemajuan iptek mempengaruhi perkembangan sistem komunikasi dengan memungkinkan perkembangan sistem yang lebih canggih dan lebih efektif. Apa contoh sistem komunikasi canggih? Contoh sistem komunikasi canggih adalah penggunaan sistem komunikasi satelit dan penggunaan sistem komunikasi wireless. Yang terakhir, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengamanan? Kemajuan iptek mempengaruhi perkembangan teknologi pengamanan dengan memungkinkan perkembangan teknologi yang lebih canggih dan efektif. Terima kasih Mas Anang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Andriansyah dari 12 TKJ 3. Saya ingin mewawancarai rekan saya, saudara yang bernama Filal. Apa contoh teknologi pengamanan canggih? Contoh teknologi pengamanan canggih adalah penggunaan sistem pengamanan biometrik dan penggunaan sistem pengaman cyber. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengawasan? Kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengawasan dengan memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih canggih dan efektif. Lanjut, apa contoh teknologi pengawasan canggih? Contoh teknologi pengawasan canggih adalah penggunaan CCTV dengan teknologi pengenalan wajah dan penggunaan drone pengawasan. Bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan sistem pertahanan laut? Kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan sistem pertahanan laut dengan memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih dan efektif. Apa contoh pertahanan laut canggih? Contoh sistem pertahanan laut canggih adalah penggunaan kapal perang dengan teknologi stealth dan penggunaan sistem pertahanan laut berbasis drone. Bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengamanan cyber? Kemajuan iptek mempengaruhi pengembangan teknologi pengamanan cyber dengan memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih canggih dan efektif. Lanjut, apa contoh teknologi pengamanan cyber canggih? Contoh teknologi pengamanan cyber canggih adalah penggunaan sistem pengamanan siber berbasis AL dan penggunaan teknologi enkripsi. Sekian dari wawancara saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahmat Basuki dari kelas 12 TKJ 3, ingin berpendapat mengenai pengaruh kemajuan iptek di bidang pertahanan keamanan. Menurut saya pribadi, ilmu pengetahuan teknologi ini udah sangat berkembang pesat. Pada tahun 2025 ini juga makin berkembang, dan ini sangat berdampak positif sekali sebagai pertahanan di Indonesia ini, khususnya di negara kita. Namun semakin tingginya alat-alat canggih semakin berdampak negatif juga untuk masyarakat sendiri, dikarenakan semakin banyak mengandalkan alat-alat canggih namun tidak fasih dalam penggunaannya, seperti pesawat jet yang sedang dirancang sekarang namun tidak banyak yang bisa menggunakannya. Maka dari itu menurut saya janganlah kita terpacu akan alat-alat canggih, namun juga kita bisa menggunakannya, cara kerjanya dan fungsi-fungsinya. Sekian. Sesi 2, yaitu pertanyaannya adalah apa pendapat saya tentang ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Jadi pendapat saya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional itu, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan negara di tengah ancaman cyber dan kemajuan teknologi dunia. Selain sebagai alat, iptek juga berperan sebagai strategi untuk membangun ketahanan nasional melalui investasi riset, keamanan cyber, dan AI. Namun penggunaannya harus memperhatikan aspek hukum dan etika.
Inovasi teknologi pertahanan dapat memperkuat keamanan, tapi tanpa pengelolaan yang bijak justru bisa menjadi ancaman. Oleh karena itu, keseimbangan antara teknologi, regulasi, dan strategi nasional perlu diperkuat. Ini saja pendapat dari saya tentang pengembangan teknologi pertahanan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan sangat pesat didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Adapun contohnya, 1. Teknologi persenjataan canggih. Senjata hipersonik negara-negara seperti AS, Rusia, dan Cina sedang memperkembangkan rudal hipersonik dan lebih cepat dari kecepatan siluet dideteksi dan siluet dicegat. 2. Artificial Intelligence dan otomatis. AL digunakan dalam analis data intelijen, pengendalian drone, dan sistem pertahanan. Itu dari pendapat saya. Dan keamanan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan memang harus terus dilakukan di era modern ini. Ancaman tidak hanya datang dalam bentuk fisik seperti perang konvensional, tetapi juga dalam bentuk perang siber, propaganda digital, dan serangan biologis. Tanpa kemajuan teknologi, sebuah negara bisa tertinggal dan menjadi rentan terhadap ancaman dari luar maupun dalam. Pendapat saya tentang keamanan pertahanan iptek memiliki pengaruh besar terhadap bidang pertahanan dan keamanan baik dalam skala nasional maupun global. Berikut beberapa pengaruh utamanya. 1. Pengaruh positif: modernisasi alutsista, alat utama sistem persenjataan. Teknologi canggih seperti drone tempur, jet tempur generasi terbaru, kapal selam, siluman, dan sistem pertahanan rudal meningkatkan efektivitas militer. 2. Perang siber dan keamanan digital. Negara-negara mengembangkan sistem keamanan siber untuk melindungi data penting dari serangan hacker dan spionage digital. 3. Penggunaan AI dan robotika. Kecerdasan buatan AI digunakan untuk analis data intelijen, pemantauan perbatasan, dan bahkan dalam pengoperasian senjata otomatis. 4. Sistem pengawasan canggih. Teknologi satelit, CCTV dengan AI serta sensor deteksi ancaman meningkatkan kemampuan dalam memantau aktivitas mencurigakan dan mencegah kejahatan. 5. Pengembangan senjata non-konvensional. Teknologi laser, senjata elektronik, serta senjata berbasis energi diarahkan untuk masa depan pertahanan tanpa ketergantungan besar pada peluru konvensional. Terima kasih.